Pandangan kayu pada waktu itu ya jalannya masih sempit, bukan begini. Dan rumah-rumah itu masih kuno. Nah, ini kan sudah perubahan semua. Dulu itu sana masih ada kolam Belumbangan itu yang pojok sana itu pada tahun 66 itu saya begitu. Jadi perubahan sudah tidak banyak sih. Dan sekarang yang sini sampai saya masuk di Semarang sini sampai sekarang itu hanya saya yang masih. Lainnya itu sudah baru semua. Gitu. Iya, warganya itu sudah baru semua. Ya, generasi penerus semua lah gitu. Dulu gambarannya ya gini Mas, rame kalau sore. Rame kalau sore. Kegiatan apa aja yang biasa dilakukan PKI di 15 tahun yang lalu yang dilakukan? Ya kegiatannya itu ya seperti biasalah orang-orang berkegiatan menyapu. Kalau aktivitas anak-anaknya Main Mas. apa yang biasa dilakukan sama anak-anak kecil PKI 15 atau sebelum hari? Kotak umpet, pencalan sandal, main sepak bola. Di kampung seperti ini masih bisa main sepak bola? Masih bisa. Di mana Mas? Pinggir kali itu Mas. Oh, di pinggir kali? Ya di depan itu. Tutup jalan tuh? Enggak. Jadi kalau ada orang lewat ya nganu aja Mas. Ya. Mas juga ngalami? Saya ngalami waktu SD Mas. Saya pindah ke sini itu waktu SD. Yang saya alami pada waktu itu masih pengusaha banyak pengusaha tempe, dan jalan pinggir di sungai itu dulu kan hanya kecil. Jadi kalau nyuci kedelai untuk tempe itu nanti di sungai itu. Ya, itu pada waktu saya masuk gini sama itu. Dan lagi dulu sungai itu masih dalam, mau saya naik jam 3 lebih itu saya kan nyemplung di sungai itu. Saya masih segini, ini masih belum jajak nih. Pada waktu, iya, pada waktu tahun 67, 67. Alirannya dari mana Pak? Dari sana, dari atas, dari daerah mana ya? Itu loh yang banjir kanal ada sempalan itu loh. Itu dari Lemah Gempal. Ya. Itu kan dulu ada listrik yang zaman itu dulu ada listrik tuh itu yang masih 110 itu loh. Nah itu liwatnya sungai situ. Banyakan itu pengusaha tempe di sini. Ya. Ya. Dulu santainya itu kalau saya di PJKA, sekarang PJKA. Dulu itu kan tidak ada rata seperti ini, ada dulu kan tingkat itu bawahnya. Nah, itu kalau sore itu main-mainnya di situ. Gedung GRIS juga dulu, terus kalau di sana itu dulu yang sekarang buat itu Bapeda itu kelihatan dulu kan itu dulu kantor polisi juga itu. Iya. Dulu ada berkas Bayangkara juga di situ. Katanya juga ada markas asrama polisi juga. Iya ada, ini sebelakang ini. Di belakang sini. Ya, yang sekarang jadi Tamrin Square ini dulu asrama polisi itu. Yang sekarang jadi tampil sekarang itu Dulu asrama polisi. 30 tahun bersama warga, kenangannya apa Pak? Ya kenangannya ya kita membina warga. Pada waktu saya jadi ketua RT, jalannya dulu kan jalan becak itu. Terus saya bina warga, yuk udah di beton. Ini sudah ketiga ini. Dulu beton terus ada di aspal, terus itu di Terkait rukun tetangga dan rukun warga yang terjadi di sini. Oh baik. Jadi ini tidak ada permasalahan kalau soal rukun warga itu tidak ada permasalahan. Jadi sejak dulu itu memang sini anteng, maksudnya anteng itu kalau ada kecelakaan, sudah berapa kali ada kecelakaan hampir terbakar ya, rumah kebakar. Tapi alhamdulillah selamat, tidak pernah ada. Jadi warganya itu guyup gitu.
sekarang itu udah hilang semua. Tidak ada yang berkas yang dulunya udah tidak ada semua. Seperti ya, itu contoh di musola tadi. Itu dulunya itu dulu ada peninggalan dari menurut sejarah cerita itu dari Alibasah Semprot dan Pak Dong itu setelah dibongkar itu dulu kan dulu Rayan itu. Pada waktu itu lupa saya tanggalnya itu. Loh, saya yang ngusung itu saya. Jadi setelah itu kan dulu kan di Basahan sana, Basahan itu setelah tanahnya dijual dengan uang, lah itu untuk royoan. Nah setelah royoan itu, adalah itu dan Pak Lurah itu tahu. Nah terus saya dengan Pak Haji Mustain almarhum itu bekas-bekas itu dikumpulkan di kantor kelurahan Karangtengah. Dulu kelurahannya Sekayu dan Karangtengah. Itu sana kelurahan juga, terus digabung. Nah, ya sisa-sisa itu dikumpulkan di kantor kelurahan Karangtengah itu. Nah, terus saya dengan Pak Haji Mustain almarhum itu ada ide setelah asrama kan dibongkar, dibeli oleh ya pembeli lah itu, dibongkar, terus ada tanah kosong. Itu saya dengan Pak Haji Mustain ada mereka itu untuk mendirikan musola itu. Nah, sisa-sisa bangunan musola yang di Basahan itu yang ditaruh di Kelurahan Karangtengah itu saya ambil, saya minta asal dengan Pak Mustain, minta dengan Pak Lurah diizinkan. Terus saya usung ke sini itu. Ya terus itu pada waktu pengerjaan itu yang setiap hari ada itu 3 orang. Saya namanya Pak almarhum Pak Karno dan almarhum Pak Badri. Tapi kalau minggu itu memang banyak karena kan bakti bagi mereka kan ya pekerja, kalau mingguan prei itu ikut di situ. Tapi yang setiap mulai Senin sampai Sabtu itu saya bertiga. Nah, itu dulu kayu-kayu itu kan wah saya pikir bagaimana bisa jadi musola seperti ini. Dulu di sebelah sini di Kampung Batan itu ada tukang gergaji. Kayu-kayu itu saya angkati pakai sungkro, ya. Saya angkati itu digergaji situ. Jadi itu dulunya itu sokonya itu tidak ada, sudah habis. Jadi saya reka tumpang sari itu saya buat soko. Yang adalah kurang 1. Yang pojok sana itu kan sambungan. Wah itu karena kurang 1, ini harus sambung gitu aja. Akhirnya bisa jadi. Iya bisa jadi itu. Masjid Taqwa itu memang itu sudah dipugar, jadi tidak aslinya seperti itu. Jadi aslinya kan ya kayu lah, pakai kayu jati lah. Tapi sokonya yang tengah itu masih 4 itu asli soko dari dulu. Tapi itu yang lain-lainnya sudah pugar, sudah diremasi lah, renovasi. Yang tiang mbahnya sejak itu hanya berapa 3 orang. Rata-rata pekerjanya ya ada tukang beca, pengusaha tempe, gitu. Ada yang polisi 1, ada itu yang dulu namanya Pak Ratman itu polisi. Banyak kan itu pengusaha tempe di sini. Kita hidup di tengah kota ya Mas ya, itu kan juga rawan penggusuran seperti yang terjadi di kampung saya yang dulu. Melalui gerakan-gerakan kesadaran berpikir, melalui Tunas Muda ini nanti kita bangun suatu gerakan untuk perubahan berpikir. Banyak pendatang lah,
Tapi warga sekali sendiri itu tidak bisa berbuat banyak karena ya itu tadi lah, karena situasi. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan main cinta-cinta semua. Keren aja. Look around, you drive me home. I'm addicted to your heart, but we will find a way forevermore. We're here through the rain to keep fight for our wildest dreams. Don't afraid, there's no more high fears, no more tears. We will fly away. Let's show the world how beautiful we look around, you drive me home. I heard your voice in the wind. Your kisses stole all my words away. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. There she's standing in a field of lights. I close my eyes, but I still miss you. I still miss you.
saya mulai menekuni pengrajin tempe itu Mas, kurang lebih mulai tahun 86. Tapi sebelum itu saya ikut orang 4 tahun. Dan selanjutnya 91 kita misah lah, coro Jawa ini misah, berdiri sendiri mulai 91. Ya kurang lebihnya. Dan katanya di Sekayu ini pada Sekayu bikin lagi banyak semua. Makanya cuma di dalam. Enggak, kalau pada waktu itu Mas, memang sini banyak pengrajin tempe. Tapi tahun 90-an itu 90 sampai 96 itu ya banyak yang pindah ke lokasi lain. Tinggal ini Sekayu itu kalau nggak salah itu ada pengrajin tempe itu termasuk saya, situ Pak Jamil, terus Bu Nur Hamidah, terus baru Berkah itu masih nggak? Masih. Masih, berarti masih 4 Mas. Kurang lebih masih 4 Mas. Alasannya apa Pak? Alasnya tempat Mas, tempat. Tempatnya dulu kan sini sampai depan sini Mas. Terus di belum seluas ini digusur tahun berapaan tuh, 9 berapaan tuh digusur buat jalan, akhirnya semua cari lokasi lain. Karena yang terjadi saat ini Mas, yang terjadi saat ini itu yang terjadi krisis sosial Mas. Krisis sosial, terus terkait juga dengan budayanya. Budaya itu sekarang sudah bergeser semua. Sudah bergeser dalam artian kita kehidupan budaya masyarakat sekarang tentang kerukunan, tenggang rasa, gotong royong itu sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang. Lah, melalui dari generasi pemuda ini, kita membangun suatu gerakan kesadaran untuk berpikir. Gerakan kesadaran untuk berpikir melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan, giat-giat budaya ini tadi. Kegiatan kebudayaan ini adalah suatu, dan tujuan kita mengadakan kegiatan kebudayaan ini adalah kegiatan untuk membangun kesadaran berpikir masyarakat, edukasi kepada masyarakat, dan memberikan ruang edukasi bagi masyarakat. Semisal seperti contoh kita ini hidup di bantaran sungai. Bantaran kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Sungainya harus kita jaga. Dan ketika sungai ini nanti kita kelola dengan baik, sumber daya alam ini kita kelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan menjadi daya tarik wisata lokal. Dan juga di sini ada Masjid Taqwa. Jangan sampai nanti Sekayu menjadi seperti itu Mas. Sekayu hilang, sejarah Sekayu hilang. Dan yang menjadi pemikiran saya, jangan sampai sejarah Sekayu nanti menjadi hilang. Lah, melalui gerakan-gerakan kesadaran berpikir, melalui Tunas Muda ini nanti kita bangun suatu gerakan untuk perubahan berpikir. Mari kita giat budaya, kepedulian terhadap lingkungan. Yang terpenting saat ini di bantaran sungai Mas. Bantaran sungai itu kalau saya ya Mas ya, ini ya saya ya. Ketika ada dilarang perda ini kita berbicara perda. Dilarang membuang sampah di sungai. Tapi kan di situ tidak serta-merta diberikan bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, melalui kegiatan Karang Taruna ini kita coba mengedukasi masyarakat lewat kegiatan mereka, lewat kegiatan kebudayaan ini nanti. Nah, kita hidup di tengah kota ya Mas ya, itu kan juga rawan penggusuran seperti yang terjadi di kampung saya yang dulu, kan rawan penggusuran Mas. Makanya kita dengan
gerakan kebudayaan itu kan jadi kan orang juga mau menggusurkan juga nganu ya Mas ya. Intinya kamunya Iya, yang penting intinya kan kamunya aktif gitu. aktif dan kamunya terawat dan Iya. tidak istilahnya membuat permisrohan dan lain sebagainya. Iya Dan Mas. stigma anak muda seperti itu gimana Mas di daerah? Loh, saya itu juga sama seperti orang-orang itu Mas sebenarnya. Tapi ya karena ada saya dirubah lah Mas oleh namanya Pak Teguh. Dia pembina di sini Mas di Karang Taruna. Ayo Mas Hakim gawe kegiatan yuk. Wani pora ngono. Ya wani Pak, aku udah konsep kok ngene Pak. Piye bar terus Pak Teguh menerima konsep itu dan kita jalan Mas. Awalnya memang Mas Hakim sama Mas Riyandi selain pemuda yang ya masa remaja lah. Iya, iya. Nah, maksudnya masih istilahnya bahasa yang formal itu mencari jati diri. Ya, cari jati diri itu. Tapi setelah tahu dan tinggal di wilayah yang sangat bersejarah di kota Semarang, akhirnya mau bergerak lagi untuk membangun wilayah. Iya Mas, kita bergerak untuk masyarakat yang pasti Mas. Kegiatan apa Mas yang akan dilaksanakan sama Tunas Muda itu sendiri? Kalau Yang sudah berlangsung apa? Kalau kita kan nganu Mas, Tunas Muda itu baru terbentuk karena Covid kemarin kan Mas. Karena Covid itu kita sempat vakum 3 tahun. Terus kita baru terbentuk kemarin waktu Agustusan. Itu kita baru terbentuk. Terus kita udah ada kegiatan kemarin untuk gebrakan awal lah. Kita ada kegiatan Festival Seni dan Budaya Pasar Pinggir Kali. Nah, itu untuk gebrakan awal. Terus nanti kita akan buat event lagi di Februari Mas. Nanti kita adakan Sekayu Bersolawat. Iya, Sekayu Dan kirap Bersolawat. budaya. Yang digagas sama Tunas Muda sendiri. Ya, kita ada Sekayu Bersolawat dan hari berikutnya kita ada Kirap Budaya. Kirap Budaya. Ya. Apakah nanti juga acaranya akan terus berlangsung berkelanjutan, tidak hanya satu kali itu saja, terus menerus dalam 1 tahun itu akan diadakan acara berkali-kali? Kalau kita masih rencana sih Mas, kita akan buat rutin Mas. 1 minggu 2 kali. Itu di hari Sabtu dan Minggu. Kita adakan seperti pasar, kita kan festival pasar pinggir kali. Di situ kita adakan apa? Ya untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat.